Sebut Muhammadiyah Syiah, Ustadz di Payakumbuh dipolisikan. Makanya punya mulut itu dijaga, main asal bacot. Astagfirullah, samakan Muhammadiyah dengan Syiah, Ustadz di Payakumbuh dipolisikan. Demokrasi.id. NU 4 mazhab lebih mengedepankan mazhab Syafi'i. Muhammadiyah pakai majelis tarjih tetap 4 mazhab. Perti Syafi'i saja. Buka adik ART Perti. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang Perti. Syafi'i saja. Al-Wasliyah Medan Syafi'i saja. Situ letak perbedaan. Apakah Muhammadiyah juga bermazhab Asy'ari? Tulisan Buya Hamka di koran Kompas tahun 80 ketika heboh masalah Syiah. Apa kata Buya Hamka? Wahai MUI, bicaralah. Waktu itu dia sudah tidak lagi ketua MUI, menjelang meninggalnya. Wahai MUI, bicaralah. Saya kopikan tulisan Buya Hamka itu di ujung buku 37 masalah populer dalam pembahasan ke-37 masalah Syiah. Apa kata Buya Hamka? Kami di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak perlu ikut Syiah dalam masalah akidah, kami Asy'ari. Jelas Buya Hamka menyebut situ, bukan? Dalam masalah akidah kami Asy'ari, dalam masalah fikih kami 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Buya Hamka menulis. Ustadz Hafzan El-Hadi, seorang ustadz di Payakumbuh, Sumatera Barat, dipolisikan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah. Hal ini dibenarkan oleh Dery Rizal selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat. Sudah dilaporkan dengan kawan-kawan Angkatan Muda Muhammadiyah. Dia samakan Muhammadiyah dengan sekte Syiah, ujar Dery saat dihubungi Rabu 26 April. Masalah ini muncul usai Hafzan menyebut Muhammadiyah sebagai ormas pemecah belah. Berikut narasi yang ditulis ustadz tersebut. Yang masih menganut sekte Muhammadiyah biar melek, ini sisi kesamaannya dengan Syiah, berislamlah tanpa ormas. Begitu narasi dalam postingannya. Sembari menyematkan video Ustadz Farhan Abu Furaihan, Hafzan mengunggah komentar tersebut di Facebook miliknya, Hafzan El-Hadi. Dery mengaku telah berupaya mengklarifikasi Hafzan melalui nomor telepon yang tertera di brosur. Dikontak tapi tidak ada dijawab langsung oleh Ustadz itu. Ada yang merespon tapi tidak memuaskan, tidak sesuai diharapkan, tidak mau klarifikasi dan minta maaf, sambungnya. Hafzan akhirnya meminta maaf melalui video, namun Dery menegaskan kasus tetap berlanjut di kepolisian. Jadi ini dianggap melanggar UU ITE, dilaporkan. Beberapa hari kemudian sudah ada video minta maaf dan klarifikasi. Video minta maaf sampai sekarang untuk laporan tetap jalan, kasus tetap lanjut, tegasnya. Kasat Reskrim Polres Payakumbuh AKP Elvi Susilo menyebutkan, laporan terkait kasus ini telah diterima, pihak kepolisian menindaklanjuti dan mempelajari. Elvis mengungkapkan saat ini pihaknya sedang melaksanakan rapat membahas persoalan kasus tersebut. Iya, ini LP sudah ada, kami akan panggil saksi dan terlapor. Sekarang kami sedang rapat membahas persoalan ini, tentunya kami menjalankan sesuai SOP. Kami pelajari untuk unsur pidananya masuk ke pasal mana, apakah ITE dan lainnya, kata dia. Dalam sebuah video, Ustadz Hafzan El-Hadi menyampaikan permohonan maafnya. Terkait pernyataannya itu berawal ketika Hafzan mengaku kesal dengan tidak satunya perayaan Idul Fitri di Indonesia yang selalu berbeda. Ia kecewa dan sedih dengan ketidakseragamannya. Terlebih ia meyakini Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab untuk menentukan hari lebaran sama dengan Syiah. Ini yang membuat saya geram, yang akhirnya membuat statement. Itu berawal dari video yang saya dapati di grup WA dari Ustadz Farhan Abu Furaihan tentang kesamaan pengambilan metode hisab yang di dalam video tersebut disertakan pertama kali diambil oleh Syiah Hafilah, kata Hafzan dalam video. Ia lalu mengunggah kembali video dari Ustadz Farhan Abu Furaihan tersebut dengan menyertakan kalimat yang tendensius dan menyasar Muhammadiyah. Kalimat tersebut kurang lebih berbunyi, yang masih menganut sekte Muhammadiyah biar melek, ini sisi kesamaannya dengan Syiah, berislamlah tanpa ormas. Meski begitu, Hafzan mengaku telah mengedit kalimat tersebut berulang kali, tapi ucapan awalnya yang viral dan tersebar di sosial media. Tapi qadarullah, tulisan pertama itu yang tersebar, tulisan yang sebelum kita edit yang tersebar, dan itulah yang memunculkan kegaduhan di masyarakat kita dalam persatuan berbangsa dan juga bernegara.
khususnya persatuan kaum muslimin di negeri kita ini, lanjut Hafzan dalam video tersebut. Seorang guru salah satu pesantren di kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Ustadz Hafzan El Hadi, akhirnya meminta maaf kepada Muhammadiyah. Hal itu setelah ia sempat menyamakan Muhammadiyah dengan Syiah lewat tulisan yang tersebar di media sosial. Dia mengaku memiliki kerisauan, kekecewaan, dan kesedihan atas ketidakserentakan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Jika warga Muhammadiyah memilih Lebaran pada Jumat 21 April 2023, maka pemerintah menetapkan sholat Id pada Sabtu 22 April 2023. Begitu pula keinginan bagaimana supaya kaum muslimin di negeri kita tercinta ini bersatu, menyelenggarakan Idul Fitri bersama ulil amri, pemerintah yang sah kaum muslimin di negeri tercinta ini, kata Ustadz Hafzan dalam video dikutip di Jakarta, Rabu 26 April 2023. Karena perbedaan Idul Fitri itulah yang membuatnya geram hingga mengeluarkan pernyataan karena merujuk video Ustadz Farhan Abu Furahaid. Adapun Ustadz Farhan sempat membuat kalimat tendensius yang menyasar Muhammadiyah. Kalimat tersebut berbunyi, yang masih menganut sekte Muhammadiyah biar melek, ini sisi kesamaannya dengan Syiah, berislamlah tanpa ormas. Karena alasan itulah Ustadz Hafzan meyakini Muhammadiyah dalam menerapkan metode hisab dalam menentukan hari Lebaran merujuk ajaran Syiah. Terpengaruh cuplikan pidato yang tersebar di grup WhatsApp, ia pun mempercayainya dan seketika sempat menyerang ormas Islam yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Ini yang membuat saya geram, yang akhirnya membuat statement. Itu berawal dari video yang saya dapati di grup WA dari Ustadz Farhan Abu Furahaid tentang kesamaan pengambilan metode hisab, yang dalam video tersebut disertakan pertama kali diambil oleh Syiah Khafilah, kata Hafzan. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.